Kita mau baca dulu dalam Matius 19. Tentang orang muda yang kaya. Yang pengen kaya angkat tangan. Jangan pura-pura gitu. Jangan ada dusta di antara kita. Matius 19 ayat ke-16. Kita baca sama-sama. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Masih ada yang pengen kaya? Angkat tangan. Masih, yes. Ada lagi? Loh, cuma 4 loh. 5, 6, 7, 8, 9. Wow, kemana yang lain? 12. Baca firman ini langsung takut kaya. Kenapa Yesus bilang gitu? Menarik ya. Anak muda ini pengen bisa masuk dalam kerajaan kekal, pengen punya hidup kekal. Yesus bilang ya, lakukan semua perintah Allah. Dia bilang sudah kulakukan, hebat ya. Apalagi yang masih kurang, nantang loh. Itu kita tuh merasa benar. Yesus bilang, oke, jualah seluruh hartamu. Berikan itu pada orang miskin. Maka kamu akan punya harta di sorga. Ternyata kalau Anda ngumpulin harta di bumi, itu gak bisa Anda bawa waktu Anda mati. Tapi taburan Anda bagi orang susah, itu yang menjadi harta Anda di sorga. Katakan amin. Yesus yang bilang, bukan saya. Orang yang menaruh belas kasihan buat orang miskin, memiutangi Tuhan yang pasti akan membalasnya, kata firman Tuhan. Ternyata ini, bahwa kalau kita pengen kaya di sorga, kita harus banyak memberi sedekah. Katakan amin. Nah, kenapa anak muda ini Yesus katakan, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena hatinya lebih mengasihi harta daripada Allah dan sesama. Tuhan itu tahu orang ini cuma agamawi aja melakukan perintah Allah. Tapi hatinya lebih cinta harta daripada dia. Lebih cinta harta daripada sesama. Karena sebenarnya yang Yesus bilang, jual hartamu kasih orang miskin. Oh, berat. Dikatakan, karena banyak sekali hartanya. Sedih dia langsung pergi. Gak jadi ikut Tuhan. Saya mau bahas 2 hal. Yang pertama, harta duniawi yang membuat orang sulit mengasihi. Waktu saya lagi merenungkan firman Tuhan ini, Roh Kudus tanya saya, apa yang membuat kita orang Kristen gagal mengasihi? Tadi pagi saya kupas di ibadah jam 10. Kita sulit mengasihi kalau kita nggak bisa mengampuni. Paling sulit itu mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Amin. Yang kedua, apa yang membuat orang sulit mengasihi? Harta duniawi. Harta duniawi membuat orang tidak mengasihi Allah. Harta
menjadi lebih berharga daripada dia. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Sama-sama baca. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Anda tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan cuan. Orang Kristen kalau ditanya, Tuhan apa cuan? Yang benar. Yang jawab Tuhan cuma satu, Tuhan. Saya mau tanya, Tuhan apa cuan? Yang benar. Kenyataannya, waktu urusannya sama harta dan perkara Allah, kita sering kalah tuh sama perkara harta. Orang lebih milih cuan daripada taat sama Tuhan. Cuma nipu sedikit kok Bu Heni. Kan Tuhan Maha Pengampun. Cuma nipu sedikit aja saya bisa kaya. Nanti saya nyumbang ke gereja. Cuma ya suap-suap dikit lah Bu Heni. Nanti kalau saya berhasil dapat uang dari tambang itu, saya nyumbang ke tangan pengharapan. Tahu nggak, tawaran dunia itu selalu menggoda. Benar gak sih? Siapa sih yang gak mau kaya? Saya pengen kita jujur. Susah nolak rezeki. Rezeki Bu Heni, saya kasih tahu, enggak semua berkat itu datang dari Allah. Tidak semua kekayaan itu datang dari Tuhan. Dan saya kasih tahu, yang bukan dari Tuhan akan pergi dengan cepat. Orang yang kaya karena penyembahan berhala, awalnya kaya, habisnya cepat juga. Orang yang kaya karena nipu orang, habisnya tuh bukan buat yang baik. Habisnya untuk hal-hal yang merusak dirinya sendiri. Gak ada harta yang diperoleh dengan jalan yang begitu mudah, nipu orang, penyembahan berhala, itu bisa dinikmati dalam hidup gak mungkin. Saya perhatikan orang-orang yang menyembah berhala ke dukun untuk cari pesugihan, untuk cari kekayaan. Pasti ada yang dikorbankan. Anaknya cacat, anak sulungnya meninggal, ada anaknya yang kacau banget hidupnya, macam-macam. Saya pernah cerita, teman sekolah saya waktu SD, waktu SMP, satu keluarga anaknya gak bisa ngomong. Karena orang tuanya penyembahan berhala. Manusia tuh kalahnya cuma sama cuan. Kita sering lupa Tuhan gara-gara cuan. Waktu susah doa, Tuhan berkati aku. Tapi begitu toko rame, gak ke gereja tuh. Lagi susah datang ke gereja cari saya. Bu Heni doain saya biar usaha saya rame. Begitu rame udah gak nongol tuh. Yang saya kesel sama jemaat gini, kalau susah minta didoain pendeta, tapi kalau udah cuan lupa sama kita. Sifat manusia tuh. Lupa kasih tahu, paling gak gini, Bu Heni stop doanya udah dijawab, kan gitu. Gua gak minta perpuluhan. Lah kita doain terus ya kan? Kita bergumul terus. Tuhan kasih dia dong, buka jalan dong. Giliran udah diberkati lupa kasih tahu. Lah kita masih doain. Ampun. Nah, firman Tuhan berkata gini. Dalam 1 Timotius 6. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat. Ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia itu ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah
beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang itu kalau udah cinta uang, gak cuma lupa Tuhan. Mereka ngerusak dirinya sendiri pun mereka gak tahu. Kadang-kadang karena memburu uang, kita saking cinta uang, apapun kita korbankan. Pernikahan dikorbankan, anak dikorbankan, integritas dikorbankan, diri sendiri pun dikorbankan. Apapun dikorbankan, kesehatan dikorbankan. Orang kalau udah cinta uang bahaya. Demi uang, kita pepet orang kaya supaya dapat proyek-proyek kecipratan dikit. Kita gaul sama dia, dia hidupnya gak bener. Udah gak takut Tuhan, ngajak kita berbuat dosa, kita ikut aja. Berapa banyak yang harus ngelobi orang-orang pemerintah, orang-orang besar demi dapat proyek. Kita kehilangan integritas dan nilai-nilai kebenaran. Kita meninggalkan iman, diajak nongkrong di klub. Kalau udah minum, paketnya apa coba? Perempuan. Paketnya apa lagi? Coba yang sering pergi ngaku. Oh, obat. Pakai yang apa? Abjadnya apa? I atau K? Sebut semua. Kalau udah paket-paket begitu, merembetnya kemana? Pernikahan pasti masalah. Cinta uang tuh jahat banget. Manusia meninggalkan Tuhan cuma gara-gara cuan. Banyak orang kalau udah lihat duit mata gelap. Udah gak apa-apa deh. Tuhan nanti pasti ampuni. Tinggal ke gereja bayar perpuluhan katanya. Nanti tinggal ke yayasan tangan pengharapan kita nyumbang menghapus dosa. Saya kasih tahu yang bisa menghapus dosa cuma darah Yesus. Pengorbanan Yesus yang mengampuni kita. Nggak bisa Anda nyuap Tuhan dengan persembahan Anda, nggak bisa. Orang seringkali kalau udah urusannya uang lupa Tuhan. Saya kasih tahu boleh kaya, boleh nggak kaya? Boleh. Tuh kalau bilang boleh kaya aja cepet. Boleh kaya, tapi gini loh, hati kita nggak boleh terikat sama harta. Mazmur 62 ayat 11b bilang gini, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Kalau harta makin banyak, jangan sampai hati kita melekatnya sama uang. Bukan lagi Tuhan. Harta dunia membuat orang sulit mengasihi sesama. Tadi sulit mengasihi Tuhan. Karena pilihannya jelas. Kalau demi kekayaan, Tuhan dilupakan. Udah gak usah bohong, pasti. Nipu dikit gak apa-apa, ninggalin Tuhan gak apa-apa, yang penting kaya. Yang kedua, harta duniawi membuat orang sulit mengasihi sesama. Semua orang pasti mandang harta lebih penting daripada sesama. Orang Kristen kalau dalam urusan bisnis, buktinya tega tuh makan teman. Teman makan teman, kata orang Ambon, jeruk makan jeruk. Sesama gak ada artinya, harta lebih utama. Bahkan gini, orang Kristen meski sadar yang dia lakukan itu salah. Tapi bisa loh menutup mata demi harta. Kenapa sampai kita tega sama orang? Saya yakin pertama kali kita berbuat salah sama orang lain, pasti ada rasa bersalah pertama-tama. Tapi setelah itu, karena cinta uang, mata hati kita jadi buta. 1 Timotius 1 ayat 19 bilang gini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Awalnya Roh Kudus ingetin, jangan kembalikan uangnya. Enggak, saya tuh sampai heran loh, orang Kristen tuh bisa nipu orang buat uang. Ngarang cerita. Saya pernah khotbah tentang tukang ngutang. Orang kalau hobinya ngutang, itu pinter bikin drama. Pinter bikin cerita. Kalau
ada sekolah tugas bikin mengarang. Bahasa Indonesia kan suka ada tugas mengarang tuh. Gak tahu zaman sekarang. Itu tukang utang jagoan. Dia bisa cerita. Tetangganya ditimpa musibah. Dia kasihan. Tapi dia gak ada uang. Bisa bantu gak? Dia bisa ngarang. Neneknya sesak napas. Kalau gak dibeliin obat mati di tempat. Bisa tolong transfer dulu gak? Saya udah pernah cerita. Waktu satu kali ada seorang bapak-bapak telepon suami saya. Pak Jojo, istri saya mau melahirkan. Karena usianya sudah tua. Karena Jojo juga sampai bingung. Perasaan tuh istrinya udah tua deh. Kok hamil lagi? Tapi dasar orang tulus ya, gak ngerti dibohongin. Tolong Pak Jojo, transfer uang. Karena istri saya harus sesar ya, waktu itu dia bilang gitu. Suami saya masuk ke kamar tanya saya, Heni, itu ibu katanya mau melahirkan harus sesar, suaminya gak punya duit. Terus saya bilang, bukannya kamu bilang dia pengusaha? Kok pengusaha minta duit sama pendeta? Boro-boro pendeta, misionaris. Misionaris Mayo Chena. Bolui. Ini tahu mah? Mayo Chena. Kita kerja tuh khotbah. Alah, masa minta duit sama kita? Waktu Jojo bilang gitu, gak tahu nih. Dia bilang bisnisnya lagi anjlok. Jadi dia mau pinjam duit sama kita, nanti dia balikin. Pinjam berapa saya tanya? Pinjam 5 juta waktu itu bilangnya. Gue heran, sesar berapa ya kok cuma 5 juta? Saat itu Roh Kudus bicara sama saya. Zet. Kalau dia minta semua uangmu, dia berdusta. Aku tanya, Jo, dia minta berapa? Sebentar, aku telepon. Emang kita punya berapa? Nih saya ngomong apa adanya. Saat itu saldo kita cuma sisa 2 juta. Saya bilang kasih tahu sisa 2 juta. Pak, sorry. Kami cuma punya uang 2 juta. Dia bilang, boleh saya pinjam dulu semuanya? Langsung saya bilang gini, dia bohong. Lu ngeri lu punya bini peka sama Tuhan mah kata Jojo. Ngibulin gue ketahuan. Saya bilang Jo dia bohong. Suami saya ini kan orang baik ya kan? Orang baik bukan Pak Jojo? Langsung gini marahin saya. Kamu jangan gitu dong. Orang susah kok. Udah bantu aja. Malah saya dimarahin. Saya bilang enggak, Roh Kudus sudah ngomong dia bohong. Bantu aja. Udah transfer 1 juta kata suami saya. Tinggal 2 juta suruh transfer 1 juta. Anak baru lahir. Kenapa duit kita habis? Excel baru lahir waktu itu. Saya sesar. Bayar. Saya bilang oke, taat suami. Istri taat, suami transfer. Biar Tuhan bilang dia bohong, gua taat suami transfer. Karena taburan kita gak akan kembali dengan sia-sia. Amen. Guess what? Sekitar 1 tahun kemudian, dia telepon. Pak Jojo, saya mau beliin Bapak mobil Innova. Bapak punya mobil apa? Oh saya dipinjemin orang Avanza kata suami saya. Oh jual aja Pak, nanti saya upgrade ke Innova. Nanti Bapak transfer ke saya ya, 10 juta dia bilang gitu. Hah? Buat apa Pak? Saya lagi di bidding, apa tuh auction. Auction tuh bahasa Indonesianya apa? Lelang. Saya lagi di tempat lelang Pak, saya mau beliin Bapak Innova nih. Cakep warna hitam dia bilang. Tapi Bapak transfer dulu ya 10 juta. Bayangin loh pendeta dikadalin. Sekali lagi Pak Jojo orang baik. Jadi transfer dulu 10 juta, nanti saya akan kirim Innovanya ke rumah Bapak. Terus suami saya bilangin saya dengan sukacita. Heni, puji Tuhan. Ada orang mau kasih kita berkat Hen. Berkat apa Jo? Mobil Innova. Oh, kalau istri-istri yang mata duitan udah apa? Haleluya. Saya langsung bilang gini. Terus dia bilang apa? Dia bilang Avanzanya kita suruh jual. Kok bilang gini? Bagaimana jual itu dipinjemin orang? Itu mobil orang. Nggak bisa. Karena dia suruh kita transfer 10 juta Hen. Lah saya bilang mau ngasih kok kita yang suruh bayar. Gak apa-apa sisanya dia yang bayar.
Makanya jadi manusia jangan serakah. Makanya suka dibohongin orang. Kenapa Anda investasinya diambil orang? Karena serakah. Cemplungin segini. Cepet banget naiknya. Masukin lagi ah. Wah keren. Bunga bank kalah. Investasi jangka cepat. Pelipat gandaannya bisa 100%. Taruh lagi. Habis itu gone. Siap liau-liau. Beliau lah. Habis bos. Kenapa? Jangan salahin orang. You serakah. Sama kayak orang main judi. Main judi tuh gak bakal kaya. Mama saya dulu jangket kasino. You name it. Dia perwakilan La Mirage Las Vegas buat Indonesia. Keren gak tuh? Bawa orang judi udah berapa banyak pakai private jet. Private jet bukan naik brum 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 gitu, bukan. Yang main judinya tuh bukan yang nih 100.000, enggak gitu. Mami saya tuh bawa pemain-pemain judi Indonesia yang udah sekali naruh tuh 1 BMW, boom. 1 rumah, boom, gitu. Saya saksi mata, enggak ada yang kaya. Pertama main sedikit. Banker, player. Menang. Yeay. Taruh lagi ya lebih banyak. Menang. Yeay. Habis itu kalah. Parah. Balikin duit saya. Taruh lagi. Gak bakal menang lagi. Pasti habis. Semuanya karena apa? Serakah. Manusia tuh serakah. Waktu orang itu mau nipu kami, untung saya tidak serakah. Saya bilang gini sama suami saya. Kasih tahu sama om itu, nggak usah. Ya. Terima kasih buat mobil Innovanya. Buat sendiri aja. Saya cukup pakai Avanza. Makanya mata jangan ijo lihat duit. Serakah ditipu orang. Tahun depannya kami ketemu sama istrinya yang katanya hamil dan melahirkan sesar. Masih ingat ceritanya? Anaknya gimana? Katanya hamil waktu itu. Ternyata enggak, dia bohong. Jadi cerita lahirin sesar itu bohong. Dia nipu kami. Untung cuma 1 juta ya. Emang gak ada juga sih 5 jutanya. Dia salah nipu orang. Dan ternyata kami dikasih tahu sama full timer gereja tempat dia melayani. Dia pegang jadi bendahara gereja. Uang gereja dimakan sama dia. Ada full timer. Nabung buat kawin 30 juta. Dititipin sama dia dengan imbalan. Nih dengar nih. Anak-anak muda jangan suka gampang dibohongin. Titip deh ke perusahaan gue. Gue butuh modal. Daripada gue pinjam sama bank, bunganya segini. Sini duit tabungan lu titip gue. Antar gue puter-puter buat dagang. Untungnya buat lu 10%, 20%. Gitu om, iya. 30 juta titip buat di nikah. Alhasil, gone by the wind. Anda kalau nipu orang, Anda pikir mau bawa uang itu kemana? Saya kasih tahu, hidup kita di bumi ini sementara. Jangan lapar mata, jangan gila harta. Jangan serakah. Maunya cien-cien, duit-duit, cuan-cuan, kaya-kaya. Lu mati gak bisa bawa, bini lu kawin lagi. Laki lu kawin lagi yang nikmatin bini muda. Hahaha. Rumahnya gede, rapi, mobilnya mewah. Istrinya udah di mana? Udah gak ada. Yang bareng-bareng susah dari muda udah gak ada. Yang nikmatin bini muda. Ngapain ngejar harta? Cukup-cukup aja. Demi harta, saya kasih tahu. Orang itu tega berbuat jahat sama orang tua, sama saudara. Sesama saudara, lihat nih apa yang membuat orang gagal mengasihi harta. Sesama saudara, berebutan harta. Sampai ibarat gini, lebih baik putus hubungan darah daripada kehilangan harta. Ada yang begitu? Lebih baik kehilangan saudara-saudara daripada kehilangan harta. Ada. Udah kaya masih serakah, orang tua meninggal, harta disikat juga bukannya dikasih ke adik-adik yang susah. Berebutan harta.
Bukankah harusnya hubungan darah ini lebih penting daripada harta? Kok gak ada amin? Lukas 12 ayat 15, Yesus pesan sama kita. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Anda tahu maksud Yesus apa? Yesus mau bilang ini, nafasmu itu, detak jantungmu itu, cuma 1 kali jentikan tangan Tuhan, selesai. Pegang dadamu, rasakan detaknya. Yang membuat Anda bisa hidup, hanya detakan jantung di dadamu. Sefragile itu. Sefragile itu. Anytime it can stop. Kapanpun jantung ini bisa berhenti berdegup. Kamu pikir hartamu bisa menyelamatkan kamu? Kamu pikir hartamu bisa jadi akses tol ke sorga? Sedekahmu yang akan ikut kamu ke sorga, kata Yesus. Bukan hartamu. Yesus mau kasih tahu, jangan serakah. Sekalipun kamu kaya raya, hartamu itu tidak bisa menentukan hidup matimu. Mari kita lihat pertobatan orang kaya. Ingat kisah Zakeus dalam Lukas 19? Apa yang terjadi ketika orang kaya bertobat? Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Lihat baik. Pertobatan orang kaya yang sungguh-sungguh radikal adalah ini. Kalau Anda mau bebas dari roh cinta uang, ini harus terjadi dalam hidupmu. Yang pertama, berani melepas harta. Bagaimana Bu Heni berani melepas harta? Pertama, berani mengembalikan apa yang memang milik Tuhan. Anda kalau masih tanya sama saya, emang zaman sekarang masih harus bayar per puluhan? Anda gak usah nanya, Anda langsung tahu hatimu seperti apa. Kalau Anda masih hitung-hitungan sama Tuhan, berarti hatimu lebih cinta uang daripada Tuhan. Saya pernah cerita, dalam hidup kami, dalam pernikahan kami gak berani hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan suruh kami nabur, gak ada limit. Sampai rupiah terakhir di rekening. Karena bolak-balik saya transfer sampai keluar muncul, maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Saya kasih tahu, sakit nabur tuh sakit. Karena kita bukan orang kaya dan kita butuh duit juga. Kita juga punya cicilan rumah. Kalaupun ada lebihnya bulan itu kan lumayan buat napas dikit bulan depan. Bisa ngerti maksud saya? Tapi kalau Tuhan bilang gini, Heni berkati dia. Heni tabur. Tuhan tuh lucu. Tuhan tuh cuma pengen hati saya dan Jojo gak cinta uang. Jadi tiap kali ada berkat, selalu diingetinnya. Berkatin Tasya deh. Berkatin Revin deh. Berkatin si ini deh. Diingatinnya. Ih, saya ke Amerika kemarin pelayanan. Boro-boro bawa pulang duit PK. Duit sendiri juga habis buat beli oleh-oleh. Karena selalu Tuhan taruh di hati begini. Heni, kamu bisa ke sini. Kamu bisa nikmatin semua ini. Mereka yang di sana gak ikut kamu. Jadi paling gak kamu bawa pulang sesuatu. Saya diingetin terus. Jadi sambil jalan tuh. Boro-boro belanja buat diri sendiri. Yang diingat. Si itu suka ini beliin. Si itu suka ini. Sampai over bagasi. Koper saya ketinggalan 1 titip teman bawa nanti Januari. Baju kotor. Selebihnya oleh-oleh. Buat anak-anak di asrama lah. Buat staff lah. Buat pengerja lah. Buat leaders. Aduh Tuhan Yesus. Kadang-kadang tuh gini. Tuhan,
Ini ya pelayanan, harusnya kan bawa pulang duit. Ini mah habis duit sendiri juga. Ini bukannya nggak rela ya, ini lagi khotbah. saya kasih tahu, kamu harus punya hati yang berani melepas harta. Jangan takut kurang. Kalau Tuhan suruh kamu tabur, tabur. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Tuhan selalu mengembalikan lebih dari yang kita pikirkan. Kalau pikir-pikir bahwa 3 anak, suami pergi ke Amerika, 5, mau habis berapa? Tapi kami bisa diberangkatkan orang cuma-cuma. Disiapkan mobil, disiapkan rumah, diajak makan, dikasih uang jajan. Saya kasih tahu itu semua Tuhan. Amen. Makanya jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Apalagi berani mengembalikan apa yang jadi hak milik orang lain. Kalau kamu tahu, kamu sedang bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Kamu sedang menikmati harta kekayaan yang tidak halal. Harta kekayaan yang harusnya milik orang lain. Dan kamu tidak lakukan, berarti kamu cinta uang. Hari ini ada orang yang menelan uang orang-orang yang mungkin cuma pas-pasan dan tidak mau mengembalikan. Dan mereka menggunakan uang itu untuk foya-foya, hidup mewah, hidup sesuka hati, dengan kepuasan daging, pesta pora. Sementara orang-orang yang kehilangan uang investasi mereka menangis darah. Berapa banyak orang-orang di sini yang kehilangan uang investasinya, angkat tangan. Jujur, di masa yang lalu banyak tertipu. Yes, I can see a lot of hands. Teman-teman saya cerita ke saya, Hen, saya kehilangan 1,5 M. Ci, aku kehilangan 100 juta. Ci, uang tabunganku segini entek. Saya sedih. Makanya jangan serakah. Ingat, apapun yang too good to be true is not true. Harta yang cepat kita peroleh, cepat juga hilang, kata firman Tuhan. Lebih baik mengumpulkan sedikit demi sedikit. Bahkan pepatah Indonesia berkata apa? Sedikit-sedikit jadi bukit. Tahukah Anda bahwa hal tersulit bagi orang kaya adalah kehilangan harta. Makanya anak muda itu waktu disuruh sama Yesus, jual semua hartamu, dia pergi dengan sedih. Kenapa? Bagi orang yang cinta uang, hal terberat adalah kehilangan harta. Kehilangan anak, nggak masalah. Satu kali, ada satu toko roti di Australia, di Sydney, sangat rame dari zaman dulu sampai sekarang. Bisnisnya laris manis, orang kalau mau beli itu ngantri, nggak pernah sepi. Anaknya satu kali diculik. Yang penculik minta tebusan karena mereka kaya kan. Apa yang dilakukan? Nggak dibayar tebusannya, bye-bye. Anak nggak ada arti dibandingin harta. Kehilangan suami atau istri? Nggak masalah, bisa ganti lagi dong. Ada amin? Awas ya. Kehilangan harta masalah. Stres sampai jambak-jambak. Tapi kehilangan suami atau istri? Beaukin. Nggak masalah, cari lagi. Anda pikir yang cinta uang cuma orang kaya? Saya kayak tahu, meskipun Anda nggak kaya, Anda bisa cinta uang. Mau saya kasih bukti? Ketika Anda iri sama orang kaya, sebenarnya Anda juga pengen kaya. Cinta uang. Yang terakhir. Tadi yang pertama, kalau Anda ingin bebas dari roh ketamakan, Anda harus berani melepaskan harta. Mengembalikan apa yang jadi bagian Tuhan. Yang kedua, berani mengembalikan apa yang jadi hak milik orang lain. Yang ketiga, suka menabur. Taburan kita yang membuktikan siapa yang kita kasihi. Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita mengasihi, kita pasti memberi, katakan amin. Mustahil Anda mencintai seseorang, Anda mengasihi seseorang dan Anda gak pernah kasih apa-apa. Mustahil. Karena tanda pertama orang mengasihi, dia pasti memberi. True? Paling minim Anda kasih bunga, bayarin makan, kasih kado ulang tahun. Karena Anda mengasihi orang itu.
Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Anda ingin tahu hatimu lebih cinta Tuhan, cinta sesama daripada harta? Kemana uangmu pergi? Berapa taburanmu? Karena banyak kali orang Kristen itu ngajarin kasih, ngomong kasih, tapi gak ada bukti. Yakobus 2 ayat 15 berkata gini, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kasih itu perlu bukti. Anda tidak bisa bilang sama pasanganmu, I love you, tapi Anda selingkuh terus. I love you, tapi Anda tidak pernah kasih qualitas time. Anda bilang sama anakmu, papa mama sayang, tapi Anda tidak perhatiin mereka, Anda tidak ngurusin mereka, Anda tidak pikirin masa depan mereka. How come? Mari cek hatimu, saya ingin tutup dengan ini. Apakah orang tuamu lebih berharga daripada hartamu? Anda peduli nggak dengan penghidupan orang tuamu di masa tua? Karena kasih itu pasti menang. Kalau kita sayang orang tua, meskipun kita punya uang pas-pasan, kita pasti nabur buat hidup mereka. Amen. Apakah pasanganmu lebih berharga daripada harta? Apakah Anda sibuk kerja ngumpulin harta dan sering bertengkar sama pasanganmu soal harta? Apakah anak-anakmu lebih berharga daripada harta? Apakah saudara-saudaramu lebih berharga daripada harta? Apakah pekerjaan Tuhan lebih berharga daripada harta? Tadi saya sudah bilang jangan hitung-hitungan, kembaliin perpuluhan. Apakah sesama lebih berharga daripada harta? Anda peduli nggak sama orang susah? Anda peduli nggak sama staf-stafmu, sama bawahanmu, sama orang-orang yang kerja bantu kamu? Bagaimana mereka di masa tua? Saya paling sedih lihat orang kaya yang pelit. Tiap kali saya makan ke restoran, saya paling sedih lihat pembantu, lihat pengasuh anak-anak cuma duduk. Dia menunggu tuan-tuannya makan. Nyonya-nyonyanya makan dan minum orange juice, koktail, kelapa, makan dengan lahap. Sementara pengasuhnya, pembantunya duduk diam di sudut. Nasi goreng pun 1/2. Kenapa harus seperti itu? Kenapa tidak bisa mengasihi seperti yang Yesus ajarkan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kamu pengen makan ayam goreng, kasihlah orang yang ikut kamu makan ayam goreng. Kalau kamu pengen minum orange juice, kasihlah orang yang kerja sama kamu minum orange juice. Kalau kamu tidak mau makan makanan basi, jangan kasih mereka makanan basi. Yesus berkata begini, dalam Matius 19 ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Saya mau bilang lagi sekali lagi. Kalau kita lakukan yang Yesus suruh ini, kita mendadak miskin hari ini. Berat gak kira-kira ikutin ayat ini? Berat lah. Kita butuh uang. Masa gak mikir kita harus jual semua harta kita terus kasih orang miskin? Yang benar aja. Alasan kita kan pasti gitu. Lalu kita akan bilang gini, orang miskin tuh malas. Coba dia kerja, dia juga gak miskin. Yes, we have a lot of excuses. Yesus tidak memaksa kita jadi miskin. Sebenarnya yang Yesus mau ajarin gini, dia gak mau kita cinta harta kita. Dia mau kita tahu bahwa gini, semua harta yang kita punya dalam hidup ini, gak ada yang bisa kita bawa mati. Tapi taburan kita buat orang lemah, itu yang akan mengikuti kita sampai ke sorga nanti. Amen. Jangan jadi orang yang pelit. Mari belajar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama lebih daripada harta. Katakan, aku mau mengasihi Tuhan lebih daripada harta. Aku mau mengasihi sesama lebih daripada harta. Saya ingin Anda pulang dengan pemikiran ini. Pikirin apakah kasihmu itu sampai kepada orang-orang di sekitarmu. Kepada bawahanmu, kepada pegawaimu yang terdekat yang ngurusin kamu di rumah.
Mikir gak di kampung tuh dia punya rumah gak? Kamu mikir gak satu hari dia tua, dia bakal pulang kemana? Kamu mau ngurusin dia sampai tua? Dia pulang ke rumah di kampungnya. Dia punya rumah gak? Jangan sampai tiap pagi dia bangun pagi, sapu pelap rumahmu. Lalu satu hari dia menjadi tua dan sudah tidak sanggup lagi angkat ember pel. Dia harus pulang ke kampungnya dan dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Orang-orang yang kerja bantu kamu, urus anak-anakmu itu. Jangan sampai kalian hanya peras tenaganya. Kerja dari pagi sampai malam. Mari punya belas kasihan. Perlakukan mereka sebagai manusia juga. Kasih makan yang baik. Kasih pakaian yang layak. Kasih tempat tidur yang baik. Kalau dia malam tidur gak nyenyak, dia juga gak bisa kuat ngurus anakmu seharian. Kalau dia gendong anakmu dengan keadaan ngantuk, nanti anakmu jatuh, kamu marah juga. Dia makan yang gak baik, dia gak sehat, dia sakit juga. Ayo orang Kristen bangkit dalam kasih. Amen. Cintai sesamamu lebih dari harta. Uang bisa dicari, manusia sangat berharga bagi Allah. Amen. Saya berdoa jangan ada lagi jemaat ICI yang masih tega berbuat seperti itu sama sesamanya. Jangan nipu orang lagi. Harta kita tidak berguna kalau kita tidak benar di hadapan Allah. Mari kita berdoa.